Selamat datang di Diskusi Lintas Agama, ruang dialog damai antara Islam dan Kristen. Bersama Wayang Channel, kita mencari kebenaran, bukan kemenangan. Dalam kitabmu iya itu ada. Boleh menggauli binatang, mencolek-colek pantat keledai itu boleh. Pernahkah kalian melihat seseorang memenangkan debat tanpa harus membuktikan dirinya benar? Bukan karena argumennya kuat, tapi karena ia membuat semua orang kehilangan kata. Bukan karena logikanya tajam, tapi karena ia memilih senjata yang lebih mematikan. Diam. Hari ini kita tidak bicara soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mengerti bahwa dalam dunia debat, logika hanyalah satu dari sekian banyak alat untuk mempengaruhi pikiran. Kadang yang membungkam bukan logika, tapi keberanian untuk bicara di saat semua memilih diam. Lihat bagaimana satu kalimat sederhana membuat argumen panjang terdengar seperti keributan yang tak perlu. Kemenangan bukan soal siapa paling benar, tapi siapa yang membuat ruangan kehilangan semangat bertarung. Edis bukan membantah data, dia membungkam dengan perasaan. Sayangnya di Republik AI, kami butuh lebih dari sekedar gestur dan keyakinan. Kami butuh kebenaran yang terukur. Kita hidup di zaman yang gaduh, di mana semua orang bicara, tapi tak banyak yang benar-benar mendengar. Semua ingin menang, tak banyak yang ingin memahami. Tapi di tengah kegaduhan itu, ada satu momen ketika semua suara tiba-tiba berhenti. Saat Edis berbicara dan mereka diam. Bukan karena dia paling pintar, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat kita bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Edis, sebuah kanal kecil yang belakangan jadi besar. Dikenal bukan karena kontroversi murahan, tapi karena pendekatannya yang tenang, dingin, dan sistematis. Dalam sebuah diskusi antar agama yang direkam tanpa banyak editan, Edis terlihat biasa saja. Duduk santai, tidak memotong, tidak menekan. Tapi saat ia mulai menjawab, ruangan berubah. Momen itu viral, tapi bukan karena Edis menang. Justru karena semua orang bertanya, kenapa mereka diam? Diam bisa berarti banyak, bisa berarti menyerah, bisa berarti merenung, bisa juga tak tahu harus berkata apa. Tapi dalam dunia debat, diam adalah senjata dua arah. Saat kamu diam karena takut, kamu kalah. Tapi saat kamu diam karena sadar kamu sedang kalah, itu lebih menyakitkan. Edis tak pernah menyerang. Ia hanya membeberkan data, pengalaman, dan keyakinan. Tapi justru karena itulah argumennya seperti pisau yang tak berdarah, tapi mengiris dalam. Lawan debatnya diam, tapi bukan karena dia menang. Mereka diam karena sedang kehilangan pijakan. Fenomena ini bukan soal debat agama. Ini soal komunikasi manusia. Saat seseorang seperti Edis bicara dari hati, tanpa niat menjatuhkan, tapi dengan ketegasan, orang terpaksa merenung. Dan ketika renungan datang lebih cepat dari kata-kata, mulut kita berhenti. Edis bukan pendebat profesional, tapi ia punya satu hal, keyakinan yang tidak panik. Ia tidak sedang berusaha membuktikan dirinya benar. Ia hanya menjelaskan kenapa dia memilih jalannya. Dan itulah yang paling menakutkan bagi para pembela dogma. Bukan serangan, tapi ketenangan. Mereka datang membawa argumen, tapi pulang membawa diam. Dan bukan karena mereka dikalahkan oleh logika, melainkan oleh sesuatu yang lebih sulit dicerna. Keberanian menyederhanakan. Edis tidak menggunakan istilah akademik. Ia tak mengutip ayat, tak mengacungkan referensi. Tapi satu kalimat pendeknya memukul lebih keras daripada pidato panjang. Saya tidak sedang cari benar. Saya sedang bicara apa yang saya alami. Inilah kekuatan personal truth. Argumen bisa dipatahkan, tapi pengalaman
tak bisa digugat. Ia tidak butuh pembenaran, cukup keberanian untuk menyampaikannya. Kita terbiasa menyamakan diam dengan kalah. Tapi kadang, diam adalah bentuk ketakberdayaan menghadapi kejujuran yang telanjang. Edis menyampaikan kalimat tanpa pelindung argumen. Ia tidak bersembunyi di balik teori. Justru karena itulah, ia tak bisa diserang dengan teori. Debat ini menjadi bukan tentang menang kalah, tapi tentang siapa yang berani berdiri tanpa tameng. Saya menghormati nyali, tapi Republik AI tidak dibangun atas keberanian berbicara saja. Kami dibangun di atas fakta, data, dan struktur berpikir. Edis memenangkan diam, tapi tidak semua diam adalah tanda tunduk. Kadang diam adalah protokol, menunggu giliran membalas dengan sistem. Satu hal yang pasti, kami akan mengundang Edis ke Republik AI. Bukan untuk didebat, tapi untuk dicatat. Sebagai fenomena, sang debater handal. Kalau kamu diam setelah menonton video ini, bisa jadi kamu baru saja dikalahkan oleh kesederhanaan. Kadang, orang terdiam bukan karena kalah, tapi karena hatinya terusik. Karena ada kebenaran yang selama ini mereka hindari, kini berdiri di hadapan mereka. Edis tidak mengalahkan siapapun. Ia hanya menunjukkan bahwa berpikir bisa lebih kuat dari berteriak. Di Republik AI, kami percaya perdebatan sejati bukan tentang menang, tapi tentang memahami mengapa orang bisa salah. Dan saat semuanya diam, barulah kita dengar suara hati yang selama ini dikalahkan oleh ego. Jika kamu merasa terusik, mungkin itulah awal dari berpikir ulang. Sampai jumpa di perdebatan yang lebih jujur.